Saudara, catatan penting pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan juga tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 di tanah air dan dampaknya di Indonesia Timur, tepatnya di Papua. Pada hakikatnya belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, bahkan belajar apa saja. Pandemi COVID-19 ini menyumbangkan pendekatan pelayanan publik khususnya pendidikan dengan model eksekusi sistemik edukatif. Ya, dan seperti apa potret pendidikan Papua belajar dari COVID-19? Kita akan membahas bersama Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Selamat siang Pak Christian. Selamat siang Mbak Andin dan Mbak Sofi. Ya, apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Baik, Pak Christian, seperti yang dibicarakan sebelumnya, ini seperti apa potret pendidikan Papua selama belajar dari pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, terima kasih para pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Setelah kegiatan pandemi yang merajalela di seluruh dunia dan termasuk Papua, maka kami sudah mengeluarkan beberapa himbauan untuk libur sampai dengan tanggal 13 Mei mendatang. Namun kita memang masih kendala di 3 hal besar sebenarnya. Pertama itu kita masih punya masalah di akses internet. Lalu yang kedua itu memang listrik. Itu beberapa kali saya pertemuan, kemudian kita diskusi dengan teman-teman kementerian. Kami terus mendorong supaya teman-teman kementerian, khususnya Kementerian Infocom, membantu dan memastikan seluruh jaringan internet itu boleh berlangsung dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kita pakai sistem offline. Jadi kami sudah petakan mana kabupaten-kabupaten kota yang bisa diakses dengan jaringan internet, tapi juga mana yang bisa diakses dengan offline. Ada kasus beberapa kabupaten yang bisa jaringan radio ada, jaringan TV ada, tapi TV dengan radionya yang tidak ada. Nah, karena itu juga menjadi masalah. Dalam program kami, kita sudah rencanakan untuk melakukan pengadaan 1 juta radio, kemudian TV dengan parabola sekitar 50.000. Ini hanya untuk membantu sehingga masyarakat yang bisa mendapat akses itu bisa mendengar dengan baik. Sedangkan yang offline, itu kita sudah upayakan untuk mengadakan buku-buku pelajaran, baik pada tingkat SD. Yang tingkat SD itu kami dibantu oleh teman-teman WTI, kemudian teman-teman UNICEF, seperti buku yang saya pegang ini, inilah hasil karya mereka. Tapi juga di tingkat SMP dan SMA, kita mendesain sehingga 1 buku itu, di dalamnya ada pembelajaran sekolah sesuai dengan kelas, tapi juga ada informasi tentang COVID-19, tapi juga ada informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan lokal daerah itu. Ini untuk membantu sehingga 1 kali buku kami cetak bisa dipakai, bisa dapat 3 informasi. Ini yang kita lakukan. Karena itu sampai dengan hari ini kami sedang membedah di mana sebenarnya konsentrasi anak-anak saat COVID-19. Kita membagi menjadi 3. 1 itu daerah merah. Itu di mana konsentrasi anak-anak hari ini memang tidak boleh keluar dari rumah. Itu ada 12 kabupaten kota. Kemudian ada daerah kuning yang dia merupakan kabupaten penyangga dari kabupaten yang merah itu ada 6. Sedangkan daerah hijau itu ada 11 kabupaten kota. Itu kita melakukan mau memastikan Pemdanya, kalau Pemdanya yakin bahwa itu kita bisa isolasi, orang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar, maka sebenarnya sekolah bisa aktif seperti biasa, walaupun tidak normal. Yang berikut, kami kemarin sudah mulai melakukan kerjasama dengan teman-teman Google Indonesia. Mereka akan membantu kami kepada sekolah 4.215 sekolah dan seluruh guru ada 18.070 guru. Akan membantu di aplikasi Google yang dapat melakukan pembelajaran secara daring. Baik. Tetapi syaratnya memang harus kita pastikan sinyal itu harus bisa bagus dan jaringan PLN. Kami dari Papua terus mendorong teman-teman di pusat, khususnya Kementerian SDM, kemudian Kementerian Telkomsel, Informasi dan Telkomsel, untuk memastikan jaringan ini ada. Karena hari ini anak-anak yang sedang belajar dengan daring di Jakarta, hari ini juga anak-anak yang jauh di pelosok Papua, mereka juga punya hak yang sama untuk menerima pembelajaran yang sama seperti itu. Ya, saya pikir ini potret yang saat ini kita terjadi saat pandemi COVID-19.
Baik, Pak Sohila, kita juga tahu bahwa untuk tingkat sekolah menengah atas ini baru saja mendengar hasil kelulusan. Lalu bagaimana dengan kualitas kelulusan tingkat sekolah menengah atas dalam pandemi COVID-19 ini di Papua? Iya, baik, terima kasih. Jadi kemarin tanggal 2 Mei, luar biasa, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, semua SMK SMA sudah mendengar hasil kelulusan. Kami secara total itu 98% itu nyatakan lulus. Begitu, 98%. Begitu. Nah, lalu saya pikir kualitasnya sama dengan kualitas tahun lalu. Karena yang membedakan itu hanya kan ujian nasional. Tapi sekali lagi, ujian nasional itu bukan merupakan indikator utama dalam menentukan kelulusan. Kita ada dua variabel yang lain. Variabel yang pertama adalah nilai rapor sebelum anak itu lulus, baik SMP maupun SMA. Yang kedua adalah portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio adalah seluruh kumpulan dari seluruh aktivitas anak selama dia ada di sekolah. Dia punya kreativitas, sikap dan perilaku, kemudian tugas-tugas PR yang guru berikan, lalu ada tugas-tugas lain lagi, kerjasama. Karena itu guru dia mengerti sekali anak-anak saat lulus nanti, dan dia mengerti itu. Karena itu kita jamin kualitas hari ini anak-anak yang diluluskan pada saat pandemi COVID-19 ini tidak beda dengan teman-teman yang diluluskan tahun lalu. Saya pikir itu. Ya, baik Pak Christian. Lalu apakah pendidikan dengan model eksekusi sistematik edukatif ini bisa diterapkan di Papua kah, Pak Christian? Ya, memang kami sedang melakukan evaluasi. Jadi misalnya begini, kita ada punya guru-guru kan 18.070 orang. Kemudian kita sedang melakukan pendataan. Dari guru-guru ini kan tidak semua menguasai IT dengan baik. Kita sedang mendata. Karena itu dalam beberapa hari, mulai dari sejak minggu lalu, beberapa lembaga-lembaga pendidikan bersama dengan Pemda Papua dan Dinas Pendidikan, kami sudah mulai melakukan training-training masalah menguasai IT, kemudian hal-hal lain lagi yang bisa dilakukan saat pandemi COVID-19. PGRI sudah melakukan kegiatan pelatihan. Kemudian hari ini saya buka kegiatan yang dilakukan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia. Itu mereka bicara tentang bagaimana menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi Google. Kemudian minggu depan kita juga akan melatih beberapa guru untuk bagaimana mereka dilatih kalau mereka dipaksakan untuk masuk di daerah hijau. Apakah harus pakai APD, lalu mereka masuk, lalu berapa banyak mereka harus di sana, informasi apa saja mereka bisa sampaikan secara cepat, yang penting anak-anak bisa terima pembelajaran. Metode-metode ini kita gunakan, semua cara yang terbaik kita gunakan. Intinya begini, kita tidak mau 648.000 anak-anak di Papua kehilangan momen untuk mendapat pendidikan di saat COVID-19. Itu inti daripada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Baik Pak Christian, ya jadi dengan eksekusi sistemik edukatif tadi itu sudah membantu belajar di rumah melalui siaran RRI dan juga TVRI ya Pak. Lalu untuk potret pendidikan di Papua sendiri dengan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, kendala atau permasalahan apa yang akan dihadapi ini, bagaimana menyikapinya Pak? Iya, baik, terima kasih. Untuk 48% yang kita secara pembelajaran di rumah ini, efektifnya itu baru jalan sekitar 48%. Artinya bahwa ada 50% lebih lagi yang sebenarnya pembelajaran hari ini tidak efektif jalan. Karena itu kita sedang melakukan pendataan dan potret, bikin semacam potret yang lebih jelas dan detail. Kalau misalnya satu kabupaten mana yang dia bisa dapat radio, yang mana yang bisa dapat televisi. Kalau dia dapat radio, apakah radionya ada atau tidak? Kalau dia dapat televisi, kalau dia bisa dapat TV, apakah TV dapat atau tidak? Kalau dia dapat jaringan internet, apa yang menjadi masalah? Apakah tabel Android yang menjadi masalah? 2 minggu lalu kami sudah mulai mengadakan memperbanyak radio itu sebanyak sampai 180 sampai 200 buah. Kita sudah mulai bagi kepada daerah-daerah yang bisa dapat radio, begitu. Sehingga kita harap ada informasi lagi yang lain, lalu mungkin kita bisa dapat bantuan lagi, lalu kita bisa distribusi lagi. Tetapi kami punya kendala terbesar itu hanya ada di internet dan ada di listrik. Karena itu intervensi untuk listrik dan internet ini hanya ada di Kementerian dan PT Telkomsel. Karena itu kita mengimbau kepada teman-teman
Telkomsel, Palaparing, Kementerian Infokom, tolong bantu kami di Papua. Untuk kami di Papua, paling tidak seluruh kabupaten kota dan distrik-distrik di Papua bisa dapat sinyal dan lampu bisa menyala. Saya pikir setelah itu baru kita mulai lihat, ini kan konsentrasi kita hari ini kan bukan di sekolah, tapi konsentrasi kita hari ini kan di komunitas anak-anak, di mana ada anak-anak itu berada, sehingga kalau memang sudah oke, kita adakan parabola, kemudian mereka bisa nonton TVRI di situ, bisa nonton Telem, lalu guru-guru bisa tiba di sana untuk menyampaikan beberapa informasi. Nah, ini kendala yang paling besar yang kami hadapi di Papua. Tetapi kami tidak mau menyerah dengan itu. Saya selalu dalam pertemuan konferensi pers atau telekonferensi dengan semua kepala dinas, dengan semua kepala-kepala sekolah saya selalu menekan itu, bahwa walaupun kita di tempat yang paling jauh, tapi kita tidak boleh menyerah dengan tempat lain. Baik, Jangan Pak Sohilait membuat kita mati. Saya pikir itu. Iya, terima kasih Pak Sohilait. Kita berharap ada solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua. Amin. Terima kasih Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Selamat siang. Terima kasih Mbak Andin dan Mbak Sofi di Jakarta.